Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai kemiskinan dalam pembangunan melalui tinjauan teori dependensi. Dalam meninjau masalah pembangunan dari segi negara bagian ketiga, memerlukan tinjauan teori dependensi atau teori ketergantungan. Nah, teori ketergantungan ini ada sebagai bentuk kritikan terhadap teori modernisasi yang menuntut perubahan perkembangan teknologi dalam melaksanakan pembangunan, di mana semakin berkembangnya pembangunan di negara pinggiran, maka akan semakin besar kesenjangan antar masyarakat. Nah, melalui teori ini kita dapat meninjau bahwa salah satu kekurangan dalam pembangunan berbasis modernisasi yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan tetapi justru memperparah angka kemiskinan. Adapun tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sementara yang menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Era masa kini, perencanaan pembangunan seolah-olah telah menjadi kegiatan utama yang sedang didorong oleh pemerintah dengan tujuan lain, yaitu untuk mencapai modernisasi. Nah, dengan adanya keinginan untuk membuat negara modern ini, kemudian semakin mendorong kegiatan pembangunan. Bahkan kegiatan dan konsep pembangunan ini kemudian diterapkan dalam berbagai hal seperti pembangunan desa, pembangunan kota, pembangunan daerah, dan lain-lainnya yang pada akhirnya semua sektor mengalami pembangunan. Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan, semakin maraknya pembangunan, semakin menambah deret kemiskinan di negara ini. Ada banyak program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat, tetapi pada realitanya program tersebut belum merata dan mengakibatkan ketimpangan, yang nantinya dari ketimpangan tersebut akan memperbesar angka kemiskinan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori dependensi. Di mana teori dependensi atau ketergantungan ini pertama kali muncul di Amerika Latin, di mana sebagai akibat atau reaksi balik terhadap kegagalan teori modernisasi. Di mana pada awal kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Economic Commission for Latin America, di mana lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori modernisasi, yang dimana telah terbukti berhasil di Eropa. Teori dependensi lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga, di mana teori dependensi ini lahir dari dua induk. Yang pertama menurut Raul Prebisch, di mana menurut Prebisch keterbelakangan negara-negara Amerika Latin akibat dari terlalu mengandalkan ekspor barang-barang primer, dan negara-negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor. Prebisch tidak menganjurkan sistem ekonomi dipimpin oleh negara seperti yang dilakukan oleh negara sosialis. Prebisch malah menjelaskan bahwa negara berkembang cenderung mengekspor barang primer seperti gula, kopi, dan pisang, yang mana sedangkan negara kaya mengekspor produk manufaktur seperti televisi dan mobil. Di sini Prebisch melihat hal ini berimplikasi buruk pada negara berkembang. Ketika perekonomian dari negara berkembang tersebut tumbuh, permintaan akan mobil meningkat sehingga impor dari negara maju turut meningkat. Namun, ketika negara kaya makin tumbuh, permintaan akan gula yang diimpor dari negara berkembang akan turun. Yang kedua menurut Paul Baran, di mana Paul Baran merupakan seorang pemikir Marxisme yang menolak pandangan Marx, di mana Marx berpikir tentang pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Marx menyebut bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara prakapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara yang terakhir ini kepada dijadikan sempurna. Seperti negara-negara kapitalis di Eropa, Baran berpendapat lain. Baginya, sentuhan ini malah akan mengakibatkan negara-negara kapitalis tersebut terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Di mana dengan gagasannya yang tidak sama dengan Marx, Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran itu tidak sama dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Pada bentuk-bentuk ketergantungan itu dibagi menjadi dua, yaitu ketergantungan kolonial
dan ketergantungan teknologis industrial. Ketergantungan kolonial terjadi karena penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran, yang mana cara kerjanya ini seperti mengekspor barang-barang yang diperlukan negara pusat. Ketergantungan teknologis industrial, teknologis industrial wujud ketergantungan baru, yang cara ekonomi negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah pada negara-negara pusat, di mana perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan sasaran kepada kebutuhan negara pinggiran. Saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan di Indonesia, salah satu landasan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak itu mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh BPS. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan ataupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum atau non-makanan. Adapun jenis-jenis kemiskinan menurut Ali Khomsan, kemiskinan yang pertama itu adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, misalnya pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, boros, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut mengambil sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada abad ini terlihat telah berhasil membawa kesejahteraan dan berbagai kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Meskipun kemudahan hidup dengan munculnya teknologi baru telah menggiring manusia ke arah kehidupan manusia yang lebih baik dan sejahtera, tetapi ternyata hanya sebagian saja yang dapat menikmati kemajuan itu. Sebagian lainnya masih tetap bergelimang dengan kehidupan tradisional. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah pusat periferi. Pola hubungan antara pusat periferi ini dijelaskan oleh Frank bahwa kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi, terutama pembangunan industri kapitalis, meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat sedang melemah. Adapun dampak dari ketergantungan terhadap dunia ketiga, yang pertama adalah ketimpangan pembangunan, yang kedua ketimpangan kekayaan, yang ketiga eksploitasi tenaga kerja, serta terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia ketiga itu sendiri. Asumsi dasar teori dependensi ini menganggap bahwa ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan karena faktor eksternal lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi. Faktanya, pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum menyentuh kepentingan masyarakat secara universal dan komprehensif. Pembangunan hanya mampu diperuntukkan untuk kepentingan para pemilik modal, pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Paradigma pemerataan yang dihembuskan oleh pemerintah belum bisa diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari biasnya pembangunan tersebut, maka terciptalah masyarakat miskin. Karena itu, model pembangunan seharusnya bertumpu pada keinginan masyarakat, sebab kenyataannya antara keinginan pemerintah sebagai elit pembangunan seringkali berseberangan dengan keinginan masyarakat pada umumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia. Nah, Emil Salim dalam Solikaton tahun 2014 memberikan pemikiran tentang strategi pembangunan nasional yang pada garis besarnya diartikan sebagai suatu proses dinamis dan merupakan usaha ke arah tingkat kesejahteraan serta keadilan yang lebih baik, di mana upaya-upaya ini tidak boleh berhenti melainkan harus berjalan secara terus-menerus atau kontinu. Suatu performance pembangunan betapapun baiknya pasti memiliki kendala atau menciptakan masalah. Maka dari itu, pembangunan ekonomi mula-mula menggunakan beberapa strategi atau tahap strategi dalam pertumbuhannya. Pertama, dengan berusaha mengejar kenaikan produksi nasional setinggi mungkin. Kemudian muncul strategi pembangunan dengan keadilan yang tumbuh setelah memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada pada strategi pembangunan dengan stabilitas sebelumnya. Kemudian strategi ini juga disebut dengan istilah growth strategy with distributive justice atau growth with social justice, yang dimana dalam strategi ini diharapkan adanya pengaruh yang disebut trickle down effect, yaitu suatu keberhasilan ekonomi tanpa kepincangan sosial yang berselubung. Baik, jadi demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya sebagai bagian dari permasalahan pembangunan, sudah sewajarnya jika strategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman terhadap konsep pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas manusia sehingga memiliki peluang masuk kesempatan kerja dan berusaha memperoleh peningkatan pendapatan sehingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan perlindungan sosial yang merupakan wujud nyata dari keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasarannya, maka strategi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat ialah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif. Sasaran yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan ialah penduduk miskin yang berusia produktif, yakni yang berkisar antara 15 hingga 55 tahun. Nah, penduduk miskin pada kisaran ini yang sehat secara jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Di samping itu, penduduk berusia produktif juga merupakan individu yang berada pada fase berumah tangga, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, maka justru dapat menciptakan penduduk miskin baru. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang